wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis dari homomorfisme grup. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai isomorfisme grup. Mungkin ada yang sudah pernah tahu dan pernah belajar terkait isomorfisme grup. Sebenarnya, apa sih isomorfisme itu? Definisi isomorfisme grup. Misalkan, terdapat dua buah grup, yakni G dan H, di mana G dengan operasi biner bintang dan H dengan operasi biner pagar. Operasi biner di sini, yakni bintang dan pagar, boleh sama. Begitupun juga dengan himpunan penyusunnya, yakni G dan H. Misalkan pula terdapat relasi theta, di mana relasi theta tersebut memetakan setiap anggota G ke H. Theta di sini disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Ada yang sudah tahu homomorfisme yang bijektif? Homomorfisme yang bijektif adalah homomorfisme yang bersifat surjektif sekaligus bersifat injektif. Untuk lebih memahami materi ini, kita akan menyelesaikan satu contoh soal terkait isomorfisme. Berikut contoh soalnya. Periksa apakah alfa adalah sebuah isomorfisme atau bukan. Pembahasan. Langkah pertama untuk membuktikan alfa adalah sebuah isomorfisme, yakni akan dibuktikan bahwa alfa adalah sebuah pemetaan. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar terkait syarat dari pemetaan. Syarat pemetaan itu ada dua. Yang pertama, alfa harus tertutup dan harus memenuhi implikasi pemetaan. Dari yang pertama dulu, A akan dibuktikan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat di dalam kodomain, yakni R plus. B. Memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen bilangan real dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 pangkat X1. Karena X1 sama dengan X2, kita dapat mengganti nilai dari X1 dengan X2 dan didapatkan hasil 13 pangkat X2. 13 pangkat X2 di sini tak lain merupakan definisi dari alfa X2. Sehingga berlaku implikasi X1 sama dengan X2 di mana alfa X1 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah sebuah pemetaan. Langkah yang kedua, yakni akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1, X2 elemen bilangan real. Perhatikan bahwa alfa X1 plus X2. Kita misalkan X1 plus X2 di sini dengan huruf M. Jadi, alfa X1 plus X2 sama dengan alfa M. Kita kembalikan ke definisi bahwa alfa M sama dengan 13 pangkat M. M di sini kita kembalikan ke bentuk yang awal, yakni 13 pangkat X1 plus X2. Sesuai dengan bentuk tersebut, kita bisa menuliskan bahwa 13 pangkat X1 plus X2
senilai dengan 13 pangkat X1 dikalikan 13 pangkat X2. 13x1 di sini tak lain adalah definisi dari alfa x1 dan 13x2 di sini tak lain adalah definisi dari alfa x2. Sehingga alfa x1 dikalikan alfa x2 sehingga diperoleh alfa x1 plus x2 sama dengan alfa x1 dikalikan alfa x2. Dapat disimpulkan bahwa alfa di sini adalah sebuah homomorfisme. Langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil x1, x2 elemen bilangan real dengan alfa x1 sama dengan alfa x2. Perhatikan bahwa alfa x1 sama dengan alfa x2. 13 pangkat x1 sama dengan 13 pangkat x2. Sesuai persamaan eksponen, a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Jika a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Yang artinya 13 pangkat x1 sama dengan 13 pangkat x2, yakni x1 sama dengan x2. Sehingga diperoleh alfa x1 sama dengan alfa x2, di mana x1 sama dengan x2. Kesimpulannya, alfa merupakan homomorfisme yang injektif. Langkah yang keempat, yakni akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Untuk setiap W elemen dari kodomain, yakni R+, terdapat X elemen dari bilangan real, dengan X sama dengan 13 log W. Sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X. X di sini kita ganti dengan nilai 13 log W. Jadi 13 pangkat 13 log W sesuai dengan sifat logaritma, yakni A pangkat A log B didapatkan hasil B. Demikian juga untuk 13 pangkat 13 log W akan didapatkan hasil W. Dapat disimpulkan bahwa alfa merupakan pemetaan surjektif. Karena langkah 1 sampai dengan langkah keempat sudah terpenuhi ataupun sudah terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa alfa di sini merupakan isomorfisme. Demikian penjelasan terkait isomorfisme grup, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.